Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos. Kita kembali mengangkat topik tentang pilkada serentak, terutama tentang kampanye dari para pasangan calon. Memang sudah berjalan beberapa minggu, tentu kita perlu kembali mengevaluasi sebenarnya bagaimana sih kampanye yang sudah dilakukan oleh para pasangan calon ini. Sudahkah memberikan pendidikan politik, sudahkah memberikan hal-hal yang kira-kira akan memastikan bahwa pilihan yang dilakukan oleh masyarakat Bali nanti adalah memilih calon yang terbaik. Kita akan mewawancari pengamat politik dan juga sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasiswati, Bapak Sukawati Lanang Permau. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Dekan. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, selalu sehat, semoga selalu dalam lindungannya, tetap ngayah. Baru mau saya tanya kan, masih ngayah ya Prof ya? Pak Dekan ya. Jadi seminggu kemarin dari Purnama Kapat, sebelumnya sampai setelah itu masih ngayah. Terima kasih semua masyarakat dan tim Beli Beraya dan terus support kita ngayah kepada masyarakat untuk masih di Buleleng ya? Masih di beberapa titik di Buleleng. Sampai berapa kali biasanya? Ya satu hari ada 4 kali 5 kali gitu kan, rata-rata malam ya. Jadi dengan tim ini sampai baterainya suaranya habis gitu. Mohon maaf bagi yang terakhir ngayah di daerah Desa Po Bergong, di daerah Pura di Pidade, termasuk di Pegadungan. Suaranya udah habis-habis, tapi nggak apa-apa. Kita sudah berjalan dengan lancar dan semua juga para masyarakat di Buleleng yang terus memberikan kita tempat untuk ngayah, dan semoga selalu yakinnya berjalan dengan lancar untuk tetap menguatkan adat budaya Bali seperti Bali TV. Yang selalu poinnya menguatkan adat budaya Bali. Ajak Bali. Ajak Bali. Dan kalau konteksnya di pilkada kampanye nggak terganggu ya? Enggak, karena memang ada segmen beda ya. Beda ya. Kemarin itu ada kampanye di daerah Seririt. Setelah kampanye malamnya kita nopeng gitu kan. Tapi ada juga di satu pura mereka datang, malamnya setelah mereka datang kita nopeng. Jadi masyarakat di Buleleng sih sudah cerdas mengatur waktu kapan untuk pasangan calon, kapan untuk yadminnya, dan mereka sudah juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa hari ini ada pasangan calon yang datang, kemudian sebentar ini akan ada topeng Beli Raya ya, seperti itu. Makanya luar biasa nih para. Nggak ada hubungannya ya Prof ya, Pak Dekannya dengan persoalan politik ada pesan titipan ya, politik. tapi masyarakat beberapa kali sih memberikan informasi terkait pasangan calon yang mana yang memberikan begini kampanye ataupun tidak, itu kan memang itu silakan masyarakat lah yang artinya tetap mengayah ini non politik ya, Pak Dekan. Karena hampir ada kemarin satu desa minta, Pak tolong nanti disuarakan pasangan calon. Bukan. Ada juga yang ada. Karena habis dikasih sumbangan mungkin di desa itu, Pak nanti disampaikan lah bahwa sumbangannya dari pasangan. Oh jangan, kita tolong coblos yang ini gitu ya. Bukan, hanya disuruh menyampaikan bahwa tadi ada punya dari pasangan calon ini. Saya bilang jangan dong, Beli masih tetap untuk ayah, untuk kepentingan adat dan budaya, karena semua calon itu baik lah. Nanti silakan masyarakat lah yang memilih. Oke, ya Pak Dekan, kita bicara tentang apa yang terjadi pada kampanye pasangan calon, ya, balik Bali, kemudian juga mungkin di Buleleng, di seluruh. Apa yang Pak Dekan tangkap sebagai seorang pengamat politik? Sudahkah kampanye-kampanye ini mencerdaskan masyarakat Bali? Ya, progres kan kampanye itu pasti ada pasangan calonnya yang menyampaikan, ada audiens masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, ada metodenya bagi pasangan calon, baik itu metodenya macam-macam, ya bisa langsung, bisa lewat APK, alat peraga kampanye, lewat media sosial dan lain sebagainya. Yang ketiga, substansinya. Nah, maka itu penting, semua hal itu harus dijaga. Contoh pasangan calon, performa pasangan calon harus tetap jaga. Dan satu hal, karena di Bali saya minta juga tetap menjaga adat dan kekuatan adat budaya Bali itu menjadi visi yang terpenting juga bagi seluruh calon, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Dan saya lihat memang semua pasangan calon sih untuk adat budaya Bali itu semua sudah memberikan semacam menyampaikan terhadap program-program. Tapi yang kita minta kan realnya nanti bagaimana program-program realnya. Kemudian terkait metode yang kedua ini penting sebetulnya
para calon dan KPU terutama sebagai leading sector bentuk-bentuk kampanye. Sekarang ada debat publik. Saya lihat juga masyarakat kampus sudah ada yang mulai mengundang. Ini sangat menarik ya, kemajuan dari yang kemarin dan terbuka. Jadi masyarakat kampus dan lainnya bisa melihat langsung terhadap janji-janji pasangan calon kampanyenya di suatu kampus. Dan saya lihat panelis-panelis juga banyak dari berbagai kampus, baik negeri maupun swasta. Ini juga saya pikir bagus untuk memberikan ruang kepada seluruh elemen kampus dan kalau bisa praktisi-praktisi lah ya, untuk bisa juga mendengarkan langsung, karena memang keterbatasan metode kampanye melalui alat peraga seperti baliho atau misalnya medsos kan cuma 1-2 menit, apalagi baliho yang diam gitu, kan tidak bisa dilihat baik itu performan calonnya maupun janji-janjinya dan bagaimana dia cara menyampaikan. Nggak bisa. Baliho itu tidak bisa berbunyi, hanya bisa fotonya saja. Kalau medsos cuma 1-2 menit, nggak bisa menggambarkan secara utuh. Maka hati-hati dengan medsos ini. Medsos ini kan hanya potongan-potongan kecil yang tidak bisa menggambarkan secara utuh tentang calon, programnya, dan apalagi track record. Maka saya minta ke masyarakat, hati-hati, jangan terpancing oleh isu di medsos dan sebagainya. Itu potongan-potongan kecil yang tidak akan menggambarkan secara utuh. Kalau ada pasangan nomor 1 atau nomor 2 100 cerita, itu mungkin sepersekian yang belum tentu mewakili, belum tentu. Artinya bahwa dengan tidak boleh yang di media sosial ini sebagai acuan yang untuk pemilihan nanti gitu ya. Nanti, ataupun kita menjadi baper gitu kan. Tahu karena diserang ini jadi baperan. Jangan di medsos itu main baper-baperan. Jangan emosional. Itu biasa, silakan, tapi kita harus cerdas gitu maksudnya. Jangan baper, kok calon saya diginikan, dibuat lagi sesuatu dibalas, ini yang baru dibalas. Biarkan saja, tapi jangan kita baper gitu. Itu emang kerjanya para tim medsos yang membuat begitu. Ya, kita anggap seperti orang lewat nih, lihat aja gitu kan. Jangan baper. Pendukung jangan baper di medsos. Kemudian juga para pasangan calon sih pasti nggak baperan. Dan yang partai politik juga jangan baperan. Itu kan hanya gambaran belahan-belahan dari sekian persen aja gitu. Jangan baper lah, jangan emosional. Biasa itu kan metode. Tapi kalau kemudian dari isi apa yang disampaikan oleh para pasangan calon ini, gimana Pak? Harusnya nanti secara resmi kan KPU diberikan visi misi program resminya. Itu harus diunggah. Nah, kalau itu resmi dari KPU, dari tingkatan sesuai dengan tingkatan menyampaikan itu kepada masyarakat, nah itu yang menjadi acuan resmi apa yang menjadi visi misi dan program masing-masing pasangan calon. Karena memang juga dengan debat publik, apalagi medsos yang sebentar itu memang tidak bisa pasangan calon menyampaikan seutuhnya. Ada 10 lembar, ada 5 lembar, apalagi dengan terjemahannya ada 50 lembar gitu kan. Sulit untuk menyampaikan dalam 1 jam aja, agak sulit, seperti capres dulu juga kan gitu. Tetapi paling tidak yang banyak itu disampaikan juga melalui website KPU, masyarakat bisa baca secara potong-potongan, sedikit juga silakan disampaikan. Tetapi kita mempunyai gambaran, teman-teman atau masyarakat kampus, masyarakat petani, nelayan itu bisa melihat. Nah, yang terpenting kan sekarang Bali itu masih dominan pertanian. Apa sih untuk petani yang 60% ini? Kemudian untuk pariwisata bagaimana, untuk pendidikan kami bagaimana. Nah, contoh yang berkali-kali mungkin saya sampaikan secara substansi, baik itu calon gubernur maupun bupati dan wali kota, Buleleng ketimpangannya luar biasa. Hari ini dan berkali-kali saya bilang, jalannya rusak. Ya mudah-mudahan nanti, walaupun sekarang didengar oleh Pak PJ, siapapun dah, tinggal dicek aja di satu kecamatan loh, Sebut Tamban, di Sawan, titik-titiknya banyak, maksudnya satu kecamatan itu rusak. Perempatan Banjar, karena kenapa? Berapa kali juga sudah diunggah di medsos, kita objek-objek wisata di situ banyak, daerah kecamatan Sawan banyak, di Sebut Tamban banyak, di Pulau banyak, Banjar ada. Sampai beberapa kali diunggah di medsos, jatuh para wisatawan naik motor, karena memang curam dan jalannya bolong gitu kan, bukan lagi lubang, bolong begitu kan. Terus beberapa kali juga diunggah ada pakai nanemin buyu juga. Itu jalan itu sesuatu yang sangat urgent bagi masyarakat. Infrastruktur jalan ini perlu diperhatikan. Mungkin di Badung banyak outmik lah karena IPAD-nya besar, tapi di utara saya pikir seriusan ini penting. Jadi tidak hanya sekedar bansos yang disampaikan, seharusnya jalan. Itu penting bagi masyarakat utara. Karena apa? Untuk turis ya, untuk petani juga sangat penting. Karena untuk distribusi, dia jual hasil panennya, dia datengin, misalnya pupuk, rusak semua jalan.
Kalau nggak percaya, cek aja Kecamatan Sawan dari Jagerages, kemudian Menyali, BBT, mungkin hancur itu. Banjar juga yang daerah usaha hancur, Kebutamaan masuk di situ juga hancur beberapa jalannya. Jadi saya titiplah kepada siapapun nanti jadi pemimpin. Ini saya menjadi yakin PR semua ini besar putra-putra terbaik. Tolong, kalau bisa janjinya begitu jadi berapa bulannya harus jalan baik seluruh Buleleng gitu misalnya kan. Minta gitu kan nggak apa-apa sebagai masyarakat. Karena saya sebagai masyarakat yang turun Openg ini banyak mengeluhnya ke kita. Pak, tolong jalannya di Setengah Dengerunguan gitu. Lihat aja. Dan ini saya yakin 90% masyarakat Buleleng minta itu. Jalan yang utama. Yang kedua, salah satu yang diminta sebagai wakil masyarakat. Boleh ya, boleh. Sebagai masyarakat Buleleng ya. Iya, masyarakat Bali Buleleng. Utara gitu Bali ya. Utara, karena kalau saya di Bali, di Badung ini, Kabupaten Denpasar, waduh bagus-bagus banget. Jauh sekali. Jauh sekali. Coba lihat aja. Makanya ya sekali lagi siapalah calonnya Pak Giri Gajah, Pak Koster, bilang aja deh besok pokoknya 1 bulan jabat jalan selesai gitu kan enak kan. Jadi masyarakat Bali gitu berimbang. Terus yang kedua yang sangat terpenting juga adalah di Buleleng itu adalah keberimbangan ini kan tentang komunikasi, informasi. Katanya Turiya Pada sudah oke, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. TV nasional sampai sekarang harus pakai parabola, tertentu saja yang bisa parabola. Dan itu sangat penting karena kecerdasan, kedewasaan masyarakat datangnya dari informasi, pendidikan, hiburan. Nah, salah satu kampanye kan itu. Asas kampanye adalah edukatif. Gimana misalnya edukatif nanti misalnya contoh debat publik Provinsi Bali, kayak caranya sampai di Buleleng masyarakat mendengar kan? Harus ada channel-channel TV yang menjangkau di Buleleng. Jangan-jangan itu karena kalian di selatan aja yang dengar, kami di utara nggak dengar kan? Di debat publik menyampaikan itu harus nyampe lah gimana caranya itu KPU itu biar sampai di Buleleng karena masyarakat Buleleng ini bukan saya karena orang Buleleng ya lumayan banyak seperlima Bali itu ada di Buleleng tidak itu kemudian yang kedua TV nasional juga yang swasta tidak nyampe belum nyampe di Buleleng kemarin banyak sekali memberikan informasi itu tapi sampai sekarang belum ada terrealisasi gimana kalau misalnya tadi asas kampanye hampir sama edukatif kan informatif, kemudian ada hiburannya, kan itu sama. Kampanye itu juga ada pendidikannya, ada informasinya, ada juga hiburannya. Nah itu kalau nggak ada, percuma juga gini masyarakat mau disuruh tahu, disuruh mendewasakan diri, disuruh cerdas, nggak dapat informasi, akhirnya berlarinya kemana? Ke HP. Tapi ingat tadi saya bilang, HP medsos sangat terbatas, tidak seperti di TV. Kalau hiburan di TV misalnya film-film itu orang bilang nggak pernah itu nonton film. Gimana nonton film? Orang TV nggak pernah kita lihat. Mungkin Bali TV, sahabat TVRI kali ya, mungkin beberapa kali juga bisa terjangkau terbatas juga. Jadi kembali ke sebenarnya bukan wacana klasik sih ya, tapi yang lama ya. Bagaimana keseimbangan antara Bali Utara Selatan? Saya udah bilang persoalan itu. Itu belum selesai. Belum selesai sekarang. Nggak tahu nih siapa yang... Mudah-mudahan itu kan. Udah dua pemimpin gubernur tolong deh, sama bupatinya tolong deh. Serius ini dia harus yang harus real jalan. Real kedua tadi informasi tentang TV dan hiburan tadi. Yang ketiga sekarang udah berkembang termasuk di Bali macet. Ini macet sampai itu. Apa nih programnya? Real aja lah. Saya nggak minta macet apa programnya masing-masing calon. Nomor 4 turis. TKI, tenaga kerja asing yang datang ke Bali. Yang ilegal ya. Yang ilegal. Ya. Real kok persoalan di Bali. Belum lagi ngomong lingkungan. Oke, itu artinya kampanyenya harus yang real aja. Padekannya jangan yang abstrak gitu ya. Saya ingin mesejahterakan masyarakat. Saya ingin misalnya ekonomi. Kengken caranya itu gitu maksudnya. Sampah, kemacetan, apa solusinya? Keseimbangan Bali Utara Selatan apa? Tenaga asing yang ilegal bagaimana? Dunia udah banyak loh. Ingat secara global kita menghadapi perang dunia Ukraina sama Rusia. Kemudian Timur Tengah. Kira-kira banyak nggak? Ada akibatnya nggak boleh? Banyak sekarang datang ke sini dengan visa-visa turis tetapi bekerja karena mereka udah nggak nyaman di situ. Itu impact itu. Belum lagi ngomong digitalisasi. Akan merambah juga sampai ke desa-desa. Kita siap nggak dengan itu? Belum lagi ngomong pasar, kaitan global ekonomi pasar, yang juga pasti akan ke sini. Yang paling nyata adalah perang itu banyak orang akan ke sini. Makin perang itu makin besar, maka orang akan mencari
tempat yang nyaman dan aman di negara mana? Ya di Indonesia. Salah satunya adalah di bilang pulau surga kita ini harus siap pemimpin, harus bisa dibatasi terhadap apa namanya turis-turis yang kurang lebih tanda kutip bermasalah itu. Baik. Masa mohon maaf, masa menyelesaikannya dengan per orang, calon DPD datang menyelesaikan gitu kan satu orang, kan itu tidak bisa. Ini harus dengan cara sistem pemerintahan yang harus melakukan apa namanya regulasi, terutama sistem dari regulasi dan penegakan hukum administratif, ini bukan pidana lagi, administratif terhadap turis-turis yang bermasalah, termasuk turis-turis yang ilegal. Orang saya banyak kok datang ke suatu tempat, ke satu kabupaten di Sepa atau apa gitu kan, ternyata banyak orang asing udah bekerja. Ini kok banyak orang asing jadi dia dapat izin apa nggak tahu juga. Nah itu contohnya. Ya, oke. Jangan sampai Bali jadi terpinggirkan kayak orang Betawi, kemudian tinggalnya di Nusa Penida semua pinggir gitu. Baik, terima kasih Pak Dekan atas pemberian gambaran dan harapan ya sebenarnya dalam proses pilkada ini. Intinya bagaimana sebenarnya pemimpin ini menawarkan hal-hal yang real gitu ya. Real. Masalahnya udah real. Real. Beli Winata tahu, beli semua tahu, beli Gede, beli Nyoman tahu kok. Ya. Macet hampir tiap hari. Tidak hanya ternyata kemarin saya di Beleleng, di kota Beleleng juga mulai juga macet. Ramai juga di pagi-pagi hari itu. Baik, terima kasih Pak Dekan. Dan demikian tadi Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan pesan saya dalam pilkada ini, memilih dengan baik, lihat apa yang disampaikan. Ini haruslah ada yang betul-betul solutif. Mudah-mudahan terpilih pemimpin yang terbaik. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Santi. Sampai jumpa.